kamu meninjau temanku itu. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. قال تالله إن كدت لتردين. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. أفما نحن بميتين. Maka apakah kita tidak akan mati? إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. إن هذا لهو الفوز العظيم. Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. لمثل هذا فليعمل العاملون. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? إنا جعلناها فتنة للظالمين. Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka Jahim. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. فهم على آثارهم يهرعون. Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. إلا عباد الله المخلصين. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Kemudian, kami tenggelamkan yang lain. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ. Mengapa kamu tidak menjawab? فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya
dengan tangan kanannya. فأقبلوا إليه يزفون. Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya. قال أتعبدون ما تنحتون. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? والله خلقكم وما تعملون. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat itu. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. رب هب لي من الصالحين. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. فبشرناه بغلام حليم. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. فلما أسلما وتله للجبين. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. وناديناه أن يا إبراهيم. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إن هذا لهو البلاء المبين. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. وفديناه بذبح عظيم.
Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. وتركنا عليه في الآخرين. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سلام على إبراهيم. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إنه من عبادنا المؤمنين. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. Dan kami beri dia kabar gembira. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum Pak Haji Minukali selaku Ketua Basnas Kabupaten Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Pak Haji. Katanya kami mendengar ini bahwa di tahun 2026 ini ada perubahan cara penyaluran zakat kepada mustahik. Iya. Bisa dijelaskan tidak secara umum perubahan seperti apa yang dilakukan ini? Terima kasih pendengar Saudagar Iga yang saya hormati, saya banggakan dimanapun berada. Tata cara pendistribusian dan penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengalami perubahan diakibatkan dari adanya perubahan data yang digunakan oleh pemerintah baik pusat dan seluruh daerah yang namanya data DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang digunakan seluruh Indonesia. Sehingga itulah yang mempengaruhi tata cara atau model penyaluran bantuan Badan Amil Zakat Nasional kepada para mustahik atau mereka yang menggunakan atau penerima manfaat. Itu dasarnya yang pertama, sehingga terjadi perubahan. Dasar dari perubahan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama yang sangat mendasar terjadi perubahan data sosial masyarakat. Destination tadi itu menghasilkan graduate tingkatan itu namanya desil. Nah, desil itu ada 10. Mulai dari desil 1 sampai 10. Berarti desil 1 itu adalah yang terendah. Diistilahkan juga oleh pemerintah, yang terbawah itu namanya miskin ekstrim. Sehingga dengan demikian, data yang pernah kita lakukan selama beberapa tahun, yang juga data dari pemerintah juga, dan kita verifikasi langsung di lapangan, sehingga kemampuan Badan Amil Zakat Nasional waktu itu hanya 23% daripada jumlah fakir miskin yang ada. Karena itulah kemampuan keuangan yang diterima setiap tahunnya. Sehingga rata-rata berjumlah per 1 tahun khusus untuk pemberian paket logistik Ramadan itu adalah sekitar 7 ribuan. Nah, pada kesempatan ini tahun 2026 karena terjadi juga perubahan penerimaan dari berbagai latar belakang dasar, ada yang karena mereka berpindah, ada yang karena memang sosial ekonomi berubah, sehingga dengan demikian ada sedikit perubahan. Setelah kita hitung-hitung terhadap kemampuan Badan Amil Zakat Nasional secara maksimal, maka hanya dapat kita menyalurkan sebesar 4.500 paket. Nah, 4.500 paket ini tetap akan kita salurkan atau distribusi kepada desa lurah yang berkeseimbangan. Dan yang menghitung keseimbangannya itu ada pada dinas sosial yang mengetahui pasti tentang data tersebut. Jadi jumlahnya kemungkinan besar berubah
Kalau contoh misalnya tahun lalu 100, mungkin tahun ini apakah 80 atau lebih, itu karena data belum fix dari Dinas Sosial. Jadi mohon agar warga masyarakat dan seluruh pendengar Saudagar IGA membantu Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan penjelasan bahwa bukan berarti Basnas yang membedakan satu dengan yang lain, tapi justru data tunggal itu yang membuat kita dan harus kita ikuti pemerintah. Karena kalau tidak berarti kita pelanggar undang-undang. Nah, sisa data yang harus dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah data desil 1 sampai 5. Tapi prioritas untuk fakir miskin ini desil 1 dan 2. Jadi pendengar yang terhormat, mohon kepada kepala desa menyampaikan hal-hal itu supaya mereka masukkan data desil 1-2-nya dan sudah di ranking. Artinya memang yang nomor 1 itu adalah memang masyarakat yang betul-betul miskin ekstrim, karena itulah nanti yang kita berikan kepada itu. Contoh, kalau desa A misalnya 100 desil 1-2-nya dapat kuota 80 atau bagian 80, maka kita cut nanti nomor 1 sampai dengan 80. Lalu itu kita serahkan kepada masing-masing desa dan lurah. Nah, itu yang sekali lagi saya minta, kalau tahu diantaranya selama ini misalnya sudah 3 tahun dapat, tiba-tiba tidak masuk dalam data tadi, itu berarti jangan ke Badan Amil Zakat Nasional, tapi kita ke kelurahan desa masing-masing. Karena sudah ada musyawarah sebelumnya. Sudah ada musyawarah, dan itu data yang dikirimkan kepada Badan Zakat Nasional itu kita minta bahwa hasil musyawarah desa. Dan kami tidak terima kalau tidak ditandatangani berdasarkan berita acara musyawarah desa. Jadi anggap valid. Dan saya tambahkan, kalau ada hal-hal yang tidak dianggap sesuai, warga masyarakat dan pendengar yang terhormat boleh membantu warga kita melaporkan kepada kepala desanya bahwa ini kondisinya seperti ini dan diupayakan untuk melakukan penyesuaian. Ada lagi pertanyaan ini, Pak Haji. Apakah perubahan ini lebih mengarah pada sistem digital? Pendataan ulang mustahik, ataukah perubahan pola bantuan dari konsumtif ke produktif? Jadi memang sekarang ini segala sesuatu itu harus berdasarkan digitalisasi, digital. Jadi data mulai dari kementerian turun kepada dinas sosial dan turun ke desa itu melalui itu. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Apa yang ada pada saya, ada pada desa, ada pada ini itu. Jadi kalau ada misalnya sengaja kita seolah-olah lakukan performance yang tidak betul, pasti ketahuan. Wah, ini Basnas ini melakukan atau siapa lah. Karena ada tata cara penyesuaiannya nanti. Tetap ada. Misalnya kalau diketemukan warga yang betul-betul miskin, tapi dia belum masuk pada kesempatan ini karena mungkin kelemahan-kelemahan itu, insya Allah akan diusahakan untuk penyesuaian melalui kepala desa dan lurah. Terima kasih. Saya lanjut bahwa perubahan yang tadi yang seolah-olah terjadi pengurangan dari bantuan yang bersifat konsumtif, ini ada hal yang menggembirakan. Apa itu, Pak? Selisihnya adalah seluruh selisihnya itu dijadikan program pemberdayaan, yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha-pengusaha yang kecil, tetapi tetap berpedoman pada desil 1-5. Desil 1 sampai 5. Jadi kalau ada warga masyarakat yang tadi masuk di 105, ada kegiatan misalnya menjual bahan kebutuhan pokok, ayam goreng, ada lagi namanya set auto, itu yang bengkel-bengkel sepeda motor, set kopi, jual kopi khusus, ada olahan-olahan kopi, dan beberapa lagi. Dan kalau mau secara lengkap silahkan buka website
Bait baru dan atau langsung ke kantor untuk silaturahmi juga sambil mendengarkan penjelasan itu. Jadi sekali lagi pendengar yang terhormat, Saudagar Iga, mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Dan kalau toh masih ada yang dipertanyakan, jangan ragu-ragu telepon. Ada saya 5 orang, saya hanya seorang ketua, ada wakil ketua 1 yaitu Pak Sahabudin Al-Farid, ada semua itu. Ada wakil 2 Saudara Tahir Ali, wakil 3 Saudara Haji Kaharudin, wakil 4 Haji Amrullah, dan saya sendiri Haji Minu Kalibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Demikian Mustahik bertanya, Masnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabudin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio dimanapun berada, marilah sejenak kita merenungkan hikmah di balik corona yang menghancurkan ini. Betapa ia mampu mengembalikan seluruh umat manusia kembali kepada jati dirinya sebagai manusia untuk tunduk beriman kepada Sang Khalik. Ia secara senyap telah berhasil menutup semua tempat-tempat maksiat. Ia membuat maksiat meredah. Mereka dipaksa menutup wajah dan auratnya secara sukarela. Ia mampu mengumpulkan semua anggota keluarga bersatu di dalam rumah setelah sekian lama berpisah dan terpisah oleh berbagai kesibukannya. Ia mendorong organisasi kesehatan dunia WHO untuk mengakui bahwa narkoba dan minum alkohol itu adalah bencana. Ia mendorong semua lembaga kesehatan besar untuk mengakui bahwa memakan setiap hewan liar dan bercakar, sejenis kelelawar, ular, anjing dan sebagainya,
serta meminum darah, menjual, memakan dan berdagang makanan hewan buas atau yang mati tanpa disembelih akan menciptakan bencana kesehatan dan penderitaan pada semua orang yang melakukannya. Ia mengajarkan kepada semua umat manusia bagaimana cara bersin, cara batuk, dan cara menguap yang benar sebagaimana ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mampu membuat orang menjadi rajin berdoa, memohon, meminta pengampunan, dan meninggalkan dosa kesalahan mereka. Ia mempermalukan orang-orang yang sombong anti Tuhan dan menunjukkan kepada mereka kerapuhan kekuasaan dunia yang semu dan lemah tak berdaya melawan takdirnya. Ia telah memulihkan umat manusia ke dalam ibadahnya dari berhala menyembah teknologi yang melambungkan impian mereka. Dan ia telah mengembalikan kesadaran manusia untuk kembali percaya Tuhan dan menemukan jati dirinya sebagai makhluk yang lemah tak berdaya melawan makhluk bernama virus corona yang tidak tampak dilihat kasat mata, yang memaksa mereka harus berserah diri dan berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, saat ini kita sungguh menyadari bahwa kita hanyalah sekumpulan makhluk yang lemah tak berdaya tanpa uluran tangan keajaiban kekuasaan Allah. Kita tak dapat lagi mengandalkan logika biasa ataupun kecanggihan kecerdasan teknologi manusia tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa sadar dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hikmah di balik corona menjadi pelajaran buat kita untuk senantiasa berserah diri kepadanya. Dan mari kita berdoa kepada Allah, semoga badai wabah virus corona segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Baru, bersama seluruh jajaran ASN, P3K dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim, serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Pondok Modern Kuri Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kuri Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kuri Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya.
Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Baru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, mure, tega ni rumah tu lapad lama kanja masambu sekolah. Teman ni aku SMP. Teman yang mure, napusi ka seding, maka dah tega ni rumah sambu. Barawat dingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa ni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. 37 menurut mure. Kula julo sedena kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale amure. Nah, anu re taro, dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek nau leman lali suat dingi monro asrama. Nain apa kesina ko monro asrama i? Buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasitong itu di. Ia migaro kelebihan namure. Iya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jama ku kapalat niagai. Pada-padana kapalat takbut, kapalat tongkak, kapalat pelni dan nia kapalat kargo. Bahkan masuk lagi maperatik naruntuk memen nagaji. Nomor 2, engkatona ruangan perpustakaan khususna. Jadi aron anak edek na nama bilalau kue lois sapa bobo agurung. Nomor 3, ya nahit tambahi ya kesingan na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperatik. Kumi ilalan ruangan apa ada aku engkatong ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulina ya ro simulator dia mure. Nah kok dia usah leparing kalinga miliara gaya lina. Wah, hebat tong estadi to mure. Ai kuni romatu upat tama lapad lang. Ku bawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batalat al-uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة الشرف والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah menurunkan Nabi Muhammad disertai dengan rahmat. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali adalah rahmat buat alam semesta. Oleh karena itu, maka kita harus berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat. Dan ini berarti bahwa apa saja yang dibawa Nabi Muhammad berupa petunjuk-petunjuk atau ajaran-ajarannya itu semuanya adalah bernuansa rahmat. Kalau memang demikian, sementara Nabi Muhammad membawa ajaran zakat, maka berarti zakat itu adalah rahmat. Bagaimana kita tahu bahwa zakat itu adalah rahmat? Bahwasanya di dalam pelaksanaannya masih ada saja di antara kita yang segan-segan atau malas-malas untuk mengeluarkan zakat karena salah persepsi terhadap zakat itu sendiri, belum sampai pemahamannya bahwa zakat itu rahmat. Bagaimana zakat itu rahmat? Zakat itu rahmat pertama-tama
Arti daripada kata zakat yang pertama ialah kesucian, kebersihan. Artinya, apabila seseorang mendapatkan rahmat berupa harta dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hartanya itu sudah sampai wajib zakat, maka harta itu nanti bersih, nanti suci apabila dikeluarkan zakatnya. Berarti kalau saja seseorang telah mendapatkan harta yang wajib dizakati lalu tidak dizakati hartanya itu, maka berarti itu harta yang dimakan itulah harta yang tidak bersih alias harta kotor. Tentu harta ini tidak membawa berkah kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya zakat itu bermakna pertumbuhan, perkembangan. Barangkali hal inilah yang berbeda dengan logika manusia. Kenapa? Karena ketika mengeluarkan zakat hartanya dikurangi. Maka dari kenyataan ini menyebabkan orang mengatakan bagaimana zakat bertumbuh ini kan kurang. Betul, ketika mengeluarkan zakat itu maka harta kita kurang, tetapi rahasianya kita tidak tahu kemana yang kita keluarkan itu. Hakikatnya yang kita keluarkan itu naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah saya sebagai tanda kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu maka Tuhan menjawab, kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Oleh karena itu maka apabila kita mengeluarkan zakat hari ini, tunggu besok lusa akan datang penggantiannya lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Jangan tanya dari mana. Ingat saja Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Pemberi. Di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 9 itu mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kalian infakkan pasti dia akan gantikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istanzilu rizqa bis sadaqat, kasih turun rezeki itu dengan zakat, infak, sedekah. Oleh karena itu kalau kita mau betul-betul dikembangkan harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malas berzakat, jangan malas berinfak, jangan malas bersedekah, dan lihat besok atau lusa bagaimana hasilnya. Coba lihat saja, adakah di antara yang kita ketahui seseorang yang rajin berzakat, berinfak, bersedekah dikasih miskin oleh Tuhan? Tidak, malah semakin ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga daripada kata zakat ialah membawa kebaikan, terutama menjadi tolak bala. Kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizakat, bentengi hartamu itu dengan zakat. Ya, di dalam hal yang lain beliau mengatakan as-sadaqatu tasud sab'ina baba minasus, bahwasanya sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Jadi dalam kaitan dengan pandemi corona COVID-19 sekarang ini, salah satu obat yang perlu kita pergunakan sekarang ini adalah perbanyak sedekah, laksanakan zakat, infak, sedekah, karena itu adalah suatu cara untuk mencegah keburukan-keburukan. Nabi mengatakan tadi bahwasanya sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Kemudian makna yang keempat daripada kata zakat ialah berkat. Perlu kita tahu apa yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Yang membawakan kebaikan dalam hidup kita bukan banyaknya sesuatu itu, tetapi berkahnya. Walaupun kita memiliki sesuatu yang banyak, tapi kalau tidak berkah, maka tidak akan membawakan kebaikan kepada kita. Sebaliknya, walaupun kita memiliki sedikit, tetapi apabila membawa berkah, maka itu membawa kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, kaum muslimin, mari jangan segan-segan berzakat, jangan segan-segan berinfak, jangan segan-segan bersedekah. Tuhan akan memberikan rahmat, inayah, hidayah dan kepada kita, berkah dalam kehidupan kita dan keluarga kita, serta memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.
87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Saatnya kita ikuti
Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Ustaz, bagaimana itu memastikan bahwa zakat yang dibayarkan ke Basnas ini benar-benar sampai ke yang berhak? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Kami di Basnas ada namanya RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nah, RKAT ini disusun 1 tahun sebelum. Misalkan 2025 ini itu sudah selesai akhir 2024. Nah, di RKAT itu sudah ada semua nama-nama mustahik yang sudah akan disalurkan. Di Basnas itu ada database mustahik by name by address. Jadi ketika mau menyalurkan zakat itu sudah jelas orangnya. Jadi bukan berarti tiba masa tiba akal kita baru cari, tidak seperti itu. Jadi di Basnas